Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti. Kali ini mungkin videonya agak berbeda karena ini saya akan sharing tentang menjadi sales ataupun menjadi seorang marketing, baik itu marketing apapun. Di sini saya bukan sudah menjadi marketing ataupun sudah menjadi sales yang bagus ataupun yang sudah berpengalaman. Cuman saya ingin membagikan pengalaman saya menjadi seorang marketing pernah di perumahan, pernah di juga jual motor gitu, di satu dealer motor, dealer mobil, dan juga sales yang lainnya. Ada juga pernah di sales aksesoris juga. Nah, di sini saya akan memberikan tips buat kalian. Karena memang pada dasarnya saya dulu pernah belajar ataupun training dan kuliah juga di salah satu universitas di Tasikmalaya, yaitu Universitas Siliwangi, dengan menjadi mengambil jurusan manajemen dan fokusnya ke pemasaran. Ya, ini bukan berarti saya sok menjadi seorang anak-anak kuliah ataupun anak kuliahan ya. Di sini saya mau sharing aja buat kalian yang memang baru ataupun yang mau menjadi seorang sales ataupun seorang marketing. Menjadi seorang marketing ataupun menjadi seorang sales itu yang saya alami, yang pertama pasti gugup dulu, ketemu sama orang kaku, ketemu sama orang blank, ketemu sama orang ya istilahnya gemeteran gitulah. Itu dulu awal saya menjadi seorang sales ataupun marketing itu di sales marketing motor ya. Dulu pernah salah satu dealer motor di daerah Ciamis, dan itu sangat gemeteran buat saya karena saya baru pertama. Tapi seiring berjalannya waktu saya belajar dan alhamdulillah jualan juga. Ya, intinya memang yang pertama itu untuk menjadi seorang sales itu harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena kepercayaan seorang diri kita gitu adalah menjadi imunitas buat kita menjual salah satu produk kita. Kalau kita bicaranya terbata-bata ataupun bicaranya istilahnya bicaranya agak mikir ataupun bicaranya agak ragu, konsumen juga akan ragu kepada produk kita. Ya, itulah salah satu cara buat kita menjadi seorang marketing. Di balik menjadi orang yang percaya diri, kita juga harus tahu dengan product knowledge kita. Saya menjadi seorang marketing perumahan di tahun 2016. Sampai sekarang juga masih dalam marketing perumahan. Dan saya harus tahu gitu product knowledge dalam perumahan gitu. Seperti ya, saya harus tahu tentang interiornya juga, eksterior, desain arsitek. Memang saya tidak pernah belajar ataupun tidak pernah sekolah training tentang desain arsitek dan interior, tapi seiring berjalannya waktu karena komponen-komponen dalam properti itu seperti interior, eksterior, dan desain arsitek itu saling bersinambungan ya. Jadi seiring berjalannya waktu saya juga tahu tentang istilah itu dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita gitu. Ketika kita tahu produk knowledge barang yang kita jual maksudnya. Jadi si konsumen itu percaya bahwa kita memang salah satu marketing yang handal ataupun salah satu marketing yang dapat dipercaya untuk mereka membeli suatu barang yang kita jual. Di samping kita tahu produk knowledge juga ya, kita dari segi penampilan juga mungkin harus diperhatikan ataupun harus sesopan mungkin, seenak mungkin. Karena memang beda-beda sih ya. Konsumen ada yang pingin kita penampilannya formal, tapi ada juga konsumen yang ya pingin penampilan kita tuh biasa aja gitu. Jangan terlalu formal atau gimana. Ada sih yang saya tahu gitu. Dan yang saya alami dalam menjadi marketing di perumahan ini. Selanjutnya kita kembali ke tipsnya, yaitu advertising itu periklanan itu kita buat untuk menggali database. Mungkin kita dulu mencari database agak susah karena kita harus door to door, harus bagi-bagi brosur di jalanan, panas-panasan, mungkin
kita cari ke tetangga-tetangga kita gitu misalnya database. Tapi sekarang kan kita alhamdulillah teknologi sudah semakin canggih. Ada beberapa platform sosial media yang membuat kita gampang untuk beriklan, dan itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Beriklan, saya mau kasih tips ya, untuk beriklan kita tidak harus semuanya tentang produk knowledge kita yang harus kita iklankan. Terkadang di dalam di sosial media kita ataupun sosial media khusus kita buat bikin untuk produk kita, selingilah postingan-postingan yang muncul, postingan-postingan yang membangkitkan suasana ataupun postingan-postingan yang quotes of the day yang kayak gitu. Karena apa? Karena agar tidak jenuh gitu konsumen ataupun customer melihat sosial media produk kita. Dan dengan datangnya ataupun sudah banyak database, kita lebih gampang untuk mengiklankan produk kita dalam bentuk chatting, broadcast ataupun apa. Cuman ya saya sarankan untuk broadcast ya, seperti yang broadcast itulah di WA ataupun BBM. Kalau dulu jangan terlalu sering lah, karena itu cukup mengganggu. Kita bikin suatu trik agar seorang itu menyimpan nomor kita, agar nanti kita kalau kita membuat membuat status di WA, orang-orang itu melihat status kita gitu kan. Kalau di WA, kalau nomor kita gak di save, status kita gak akan dilihat sama orang yang tidak save nomor kita gitu loh. Dan selanjutnya memang alhamdulillah dalam 2 minggu ini saya mendapatkan hasil penjualan ataupun salah satu ikhtiar penjualan yang agak lumayan. Saya dalam 2 minggu bersama tim menjual satu perumahan. 2 minggu saya menjual ya 25 unit ataupun 24 unit. Saya kerjasama dengan tim juga ya mungkin dari 24 unit saya menjual 10 atau 11 rumah dalam 2 minggu. Ya itu salah satu rekor sih buat saya. Cuman kan ini bukan menjadi pencapaian terbaik saya, maksudnya masih banyak pencapaian yang ingin saya capai gitu, selain bisa menjual rumah dalam 2 minggu itu 24 unit. Yang saya lakukan ya begitu, saya iklan di Facebook, tapi saya iklannya di Facebook yang berbayar, di Instagram yang berbayar. Dan buat kalian yang pengen tahu caranya untuk iklan di Facebook berbayar ataupun di Instagram berbayar, kalian langsung aja nonton video saya yang sebelumnya. Di bawah ada cara belajar gratis lah untuk belajar Facebook Ads namanya, dan Instagram Ads yang berbayar. Kalau kalian mau belajar training itu, mungkin Facebook Ads dan Instagram Ads itu sekarang trainingnya berbayar ya. Maksudnya trainingnya bukan ini ya, training juga itu harus bayar, ada beberapa juta harus bayar untuk ikuti training. Tapi saya udah kasih caranya gratis di bawah video, dan saya juga kasih modulnya PDF-nya gratis buat kalian yang memang hayolah kita saling belajar dan saling memberikan pengalaman. Dan istilahnya kalau saya sih, persaingan memang ada persaingan dalam beberapa marketing, tapi kan solidaritas dan humanisme harus tetap kita jaga gitu. Walaupun kita menjual barang yang sama dengan kantor yang berbeda, tapi bukan berarti kita harus saling menjatuhkan gitulah. Kita harus saling membantu lah, karena kita sama-sama saling ikhtiar mencari nafkah buat anak istri kita, mungkin buat keluarga kita gitu. Dan mungkin itu salah satu contoh ya, ataupun tips buat kalian. Yang pertama harus percaya diri, kedua harus tahu product knowledge ketika advertising ataupun iklan, keempat kita harus punya database, yang kelima ikhlas, berjuang, sabar, berdoa ya. Kita memang berusaha dan ikhtiar sekuat mungkin, sebaik mungkin, tapi tetap untuk hasil dan closing itu urusan yang Maha Kuasa atau urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyalahkan proses, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil, cuman tunggu saja gitu. Terus aja. Saya juga pernah atau sering ditolak ataupun banyak yang gagal gitu.
menjaring konsumen. Ada beberapa konsumen yang mau membeli rumah gak jadi. Kalau dulu ada konsumen yang mau beli mobil gak jadi, ada yang mau beli motor, dulu saya gak jadi. Ya itu salah satu evaluasi buat saya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dari saya yang membuat konsumen itu tidak percaya untuk membeli produk kita gitu. Ya pada intinya product knowledge, pengetahuan tentang barang dan kepercayaan diri harus ditingkatkan ya, sehingga konsumen itu percaya kepada kita gitu. Dan ada trik-triknya juga sih untuk menjaring seorang konsumen percaya kepada kita itu. Mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya, karena ini durasinya terlalu lama, nanti kalian bosan. Insya Allah nanti saya akan sharing cara menjaring, bukan menjaring sih, cara konsumen agar percaya kepada kita, ataupun cara menghangatkan suasana dalam kita berbicara bersama konsumen. Oke teman-teman sobat properti, terima kasih yang sudah mendengarkan curhatan saya ini ataupun sharing saya ini tentang sales atau marketing yang baru masuk. Silahkan ikuti tips saya, mau diikuti tips juga ataupun enggak juga gak apa-apa. Yang penting saya udah menjelaskan tentang apa yang saya alami beberapa tahun ini menjadi seorang marketing dan seorang sales. Oke, dan untuk bukan mohon sih, kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe, karena nanti saya akan memberikan video-video tentang properti, entrepreneur, kreativitas dan yang lainnya, vlog-vlog ya buat kalian semua. Dan share, like, and comment. Dan thank you yang udah support, yang thank you yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Bye.